Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Mohon maaf ya teman-teman kalau mungkin ada yang nunggu video aku dari tadi. Jadi tuh seharian di daerahku hujan, tapi yang hujannya gelap gitu. Jadi mau kegiatan tuh rasanya kayak agak kurang maksimal. Jadinya ini aku mulai kegiatannya di siang agak sore gitu ya. Ini udah lumayan reda hujannya. Oh ya teman-teman, ini tuh aku mau masak ikan kembung yang aku punya ya dari beberapa hari yang lalu atau semingguan yang lalu. Berhubung kalau dibiarin aja gitu pasti nggak kemasak-masak. Jadinya hari ini aku putusin buat memasaknya. Ini si ikan kembungnya aku goreng aja. Nanti aku masak pakai bumbu iris ya, pakai bawang, cabai, lengkuas sama daun salam gitu. Jadi kayak pedas manis. Suka gitu nggak sih teman-teman kadang-kadang kalau pas food prep terus beli bahan makanan yang kiranya tuh hanya disukai salah satu anggota keluarga ya, kayak ikan kan cuma aku yang suka kalau di rumah tangga atau keluarga aku, jadinya tuh kayak ketunda-tunda mulu pas mau masak. Karena kalau pas mau masak terus nanti suami nggak makan gitu ya, kayak duh mubazir sayang, terus harus double masak juga. Nah berhubung tuh hari ini memang aku lagi ya udahlah pengen masak sekalian, karena kalau dibiarin terus gitu mubazir ya. Jadi kalau inget nih ada bahan makanan apa di kulkas yang udah agak lama belum dimasak, langsung dimasak aja. Ini tuh upaya dari hidup minimalis juga ya, bahwa hidup minimalis itu kan tidak hanya hidup dengan secukupnya barang-barang yang ada di sekitar kita, tapi juga baik dari segi bahan konsumsi atau makanan yang kita konsumsi. Jadi nggak boleh berlebih-lebihan, juga nggak boleh mubazir. Ini pun kalau dibiarin aja bakalan bisa sampai nanti berhari-hari gitu nggak kemasak-masak mulu. Nah ini pas aku goreng tuh sebenarnya harusnya dikasih sedikit tepung gitu ya di minyaknya supaya nggak lengket, tapi ya udahlah ya aku kayak gini nggak apa-apa. Kayaknya tuh ini nanti yang makan aku aja. Berhubung tuh di rumah tadi pagi aku masak nasi uduk, ada tadi tuh juga bikin sambal goreng apa tuh namanya, tempe campur kacang gitu. Jadi aku udah WA suami juga sih kalau di rumah tuh proteinnya habis, tinggal ikan aja gitu. Jadi aku masak aja, terus nanti gampang lah kalau untuk lauk suami gitu bisa apa tuh pergi sih, beli di luar atau misal biasanya sih diajakin makan di luar. Tapi kalaupun misal kemalaman pulangnya ya paling aku bikin bakwan sayur, terus nanti numis sayur kacang panjang. Jadi ini tetap kemakan ya, karena aku tuh buat aku pribadi gitu ya teman-teman, yang namanya ikan kalau nggak habis dimakan sekarang bisa untuk pagi harinya atau besoknya. Jadi biasanya kan kalau makan siang tuh aku sendirian di rumah ya, lauknya bisa tetap aku makan. Ini tuh jadi alasan juga kenapa kadang-kadang pas aku food prep itu untuk stok protein hewaninya kayak nggak terlalu bervariatif, karena memang keterbatasan selera di suami aku. Jadi sebenarnya kalau aku sendiri sih pemakan segalanya ya teman-teman, tapi kayaknya tuh kalau nanti aku masak apa yang aku suka semuanya yang sekiranya suami aku nggak makan, nanti aku double keluar tenaga gitu, jadi kayak masaknya tuh double-double. Jadi paling kadang-kadang suka mengakalinya kalau pas lagi pengen banget gitu baru deh beli bahannya terus masak, atau beli yang matang karena yang makan cuma aku. Kayak selain kayak ikan-ikanan juga kadang suami aku tuh kayak nggak makan jeroan, nggak makan kikil gitu-gitulah. Banyak sekali yang komen mengenai food prep juga sekarang membelinya secukupnya aja, karena kadang-kadang saat terlalu banyak membeli bahan makanan, ada gitu bahan makanan yang nggak kemasak gitu, keskip dalam jangka waktu yang lama. Jadi pas membelinya memang semangat, tapi pas mau ngabisin stoknya tuh kadang-kadang suka tiba-tiba pengen makan yang lain, atau kadang-kadang tuh suka kelupaan gitu ya. Makanya di sini juga aku seperti itu, karena memang kan di tahun yang sekarang ini juga ada beberapa bahan pokok yang memang lagi naik harganya. Ini nggak lagi nyalahin atau lagi ngeluh ya teman-teman, tapi memang sudah umumnya bahwa setiap tahun kan memang ada beberapa barang maupun bahan konsumsi yang mengalami kenaikan harga. Itu udah menjadi kayak kebiasaan yang umum gitu. Jadinya tuh
berhubung memang budget belanjaku masih di anggaran yang sama, jadinya aku mensiasatinya dari segi belanjanya. Kadang-kadang tuh pengen bikin meal plan, tapi pas eksekusinya kadang-kadang pengen menu yang lain, atau mungkin suami aku pengen menu yang lainnya gitu. Jadi tuh sekarang belanjanya ya per 3 hari atau per 4 hari sekali gitu, kadang per 2 hari sekali. Jadi nggak harus berpatokan seminggu sekali ya, karena memang tempat belanja aku tuh nggak jauh dari rumah, bener-bener hanya di depan rumah, di Mang Sayur aja. Karena kan memang di sini aku baru berdua ya teman-teman, jadinya tuh kalau belanja bahan makanan nggak perlu yang takarannya banyak-banyak, cukup variatif gitu ya, variannya agak banyak. Oh ya, by the way, ini bumbunya aku siapin ya. Aku udah iris-iris cabai rawit, cabai hijau, terus bawang putih, sama aku iris-iris lengkuas. Nanti juga aku tambahin jahe sedikit. Ini pakai bawang putih aja karena bawang merahnya tuh habis. Aku baru inget nih sekarang. Ya udah besok paling belanja gitu di Mang Sayur ya, hari Sabtu. Nah ini tuh si ikannya kemarin ada 3 biji ikan kembung, terus aku potong jadi 2 ya, yang satu ekornya, jadi aku punya 6 potong. Banyak sekali yang komen dan kasih masukan untuk menu ikan kembung ini, tapi berhubung memang di sini yang makan ikan cuma aku, jadinya aku masak simpel aja karena aku kangen banget menu kayak gini. Dulu yang aku sering bikin masakan kayak gini, kayak ikan, tapi pakainya ikan pindang ya, digoreng terus nanti tuh kayak ditumis pakai cabai sama bawang gitu, dikasih salam, lengkuas, dikasih kecap juga. Jadi meskipun bumbunya bumbu iris, simple, tapi menurut aku tuh rasanya khas banget gitu, kayak keluar aroma smoky-nya. Nah, kegiatan aku kalau sore hari memang seperti ini ya teman-teman. Memasak. Syukur-syukur nanti suami aku mau makan gitu. Biasanya sih kadang-kadang suka aku akalin, aku suwir-suwir gitu, aku bilangnya ikan tongkol. Tapi ya gimana ya, kadang-kadang tuh suka pas kemakan jadi ya ngeprank ya kayak gitu. Jadinya ya udahlah, ini aku masak begini aja, terus nanti aku tawarin kalau syukur-syukur mau makan. Kalau enggak ya ya udah beli lauk yang lainnya. Karena sebenarnya kan ikan sendiri itu gizinya banyak ya, terutama proteinnya, omega 3-nya. Sebenarnya tuh bagus banget untuk nutrisi yang dibutuhkan tubuh, meskipun kayak ikan kembung ini kan termasuk golongan ikan yang ekonomis, nggak yang mahal-mahal banget. Terus menurut aku juga kalau ikan laut gitu nggak yang amis-amis banget kok, kalau memang mengolahnya tuh bisa gitu, kayak mungkin pakai bumbu-bumbunya terus atau digoreng dulu gitu, biasanya tuh amisnya hilang, malah justru gurih gitu ya. Nah ini juga aku tambahin tomat ya, nanti juga aku tambahin asam jawa, jadi tuh nanti rasanya pedas, manis, gurih, dan juga asam, enak deh. Jadi salah satu tips hidup minimalis yang paling efektif buat aku juga ngabisin bahan stok makanan yang ada di rumah. Jadi jangan sampai bahan makanan yang udah dibeli terlebih dahulu nangkring terus gitu ya, nanti sampai restock bahan makanan baru. Karena yang namanya bahan makanan meskipun disimpan dalam kulkas gitu kan ya, alangkah lebih baiknya tuh dikonsumsi dengan lebih cepat supaya nutrisinya juga tidak banyak yang hilang dan tidak mubazir juga ya kalau ketunda-tunda gitu. Kayak dulu tuh sering kayak misalnya dapat daging pas misal beli daging pas hari raya gitu, kadang-kadang tuh nggak kemasak semuanya, tapi tuh nanti stokannya bisa sampai berbulan-bulan di lemari es, nanti restock lagi barang yang baru, akhirnya yang kemasak yang baru lagi gitu. Sama aja dengan barang-barang kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan sehari-hari non konsumsi tapi yang kita pakai, entah itu skincare, body care, toiletries maupun bahan makanan yang lainnya, kalau bisa yang dibeli dulu itu yang dikonsumsi atau dihabiskan dulu, yang dipakai dulu ya. Jadi jangan sampai nih barang yang kita punya belum habis, kita udah beli barang yang baru terus kita buka barang yang baru dan pakai yang baru dulu. Jadi nanti tuh kualitas barang yang lebih lama di rumah kita tuh akan semakin tidak atau mengurangi kualitasnya, tapi tuh kayak jadi nggak beraturan gitu ya. Nah dengan memakai terlebih dahulu barang yang
lebih lama yang ada di rumah kita itu juga akan membuat budget anggaran kita jauh lebih terukur, karena kita jadi tahu gitu loh barang-barang apa saja yang sebenarnya masih ada stokannya di rumah yang harus kita pakai atau kita konsumsi dulu. Jadi nanti tuh pemenuhan barang kebutuhan rumah tangga kita jauh lebih awet gitu ya. Nanti juga pas untuk waktu belanjanya bisa kita undur lagi tuh. Jadi kan otomatis budget anggarannya jauh lebih hemat, jauh lebih terukur. Kenapa sih pembahasannya hemat-hemat mulu? Kayaknya tuh hidup nggak dinikmati banget gitu ya. Kalau menurut aku justru ini salah satu cara menikmati hidup, dimana dengan penghasilan yang aku punya sekarang yang mungkin belum tergolong besar, masih pas-pasan gitu, tapi aku pengen gitu untuk membangun masa depan yang lebih baik, terutama dalam hal keuangan. Dengan cara ya berhemat tersebut. Yang namanya berhemat itu kan banyak banget ragamnya atau jenisnya ya, bisa dari barang-barang yang kita konsumsi atau yang kita beli. Nah, barang konsumsi itu tidak hanya makanan, tapi barang yang kita pakai, baik juga barang-barang pakaian, fashion, dan lain-lain. Jadi kayak kemarin aku sempat sharing gitu ya untuk meminimalisir kepemilikan pakaian yang ada di rumah, karena berapapun banyak pakaian yang kita punya itu kan kadang tidak semuanya kita pakai ya. Jadi mulai dari aku menganut hidup minimalis tuh udah sangat-sangat memfilter gitu loh barang-barang yang akan aku pakai ini nantinya apakah akan terus aku pakai atau malah justru menjadi barang nganggur di rumah. Nah, dari seleksi sebelum beli tersebutlah yang menjadikan keuangan aku tuh jadi cukup, meskipun mungkin penghasilannya masih kecil, tapi bisa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari ya, bisa untuk tabungan juga meskipun tabungannya masih kecil, karena aku benar-benar mikirin gitu loh, barang-barang yang akan aku beli ini harus benar-benar dipakai, harus benar-benar kualitas yang bagus, awet gitu, jadinya tuh bisa jangkanya lebih panjang, sehingga uang anggaran kita untuk membeli atau mengganti barang-barang kebutuhan rumah yang kita butuhkan sehari-hari itu tidak lebih pendek. Kayak misalnya kita beli barang yang kurang berkualitas kan lebih cepat berganti gitu ya, jadinya lebih cepat uang yang keluar juga. Nah teman-teman, by the way, ini masakan aku udah jadi kayak gini loh. Ini pakai nasi anget dan kerupuk tuh enak banget. Teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Ini turun hujan lagi, aku mau menikmati waktu hujan aku. Gimana cuaca di daerah teman-teman semuanya? Terima kasih juga atas kesetiaannya teman-teman, interaksinya selama ini, doa baiknya. Pokoknya insya Allah kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.